Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mutmainatul Fuadah dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Louis XVI, revolusi dan kekejamannya. Ada yang tahu nggak sih siapa Louis ke-16 ini? Louis ke-16 atau disebut juga Louis Auguste adalah raja terakhir Prancis sebelum revolusi Prancis terjadi. Louis ke-16 lahir pada tanggal 23 Agustus 1754 di Versailles, Prancis. Louis ke-16 adalah putra ketiga dari Louis Dauphin, sekaligus merupakan cucu dari Louis ke-15. Ibunya, yaitu Maria Joseph, adalah putri dari Frederick Augustus kedua, Raja Polandia. Saat naik tahta menggantikan kakeknya, Louis ke-16 telah mewarisi masalah kerajaan yang sangat serius. Prancis menghadapi krisis keuangan yang parah saat pemerintahan Louis ke-15, sehingga pada saat pemerintahan Louis ke-16 pun mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Tarif pajak pada warganya, termasuk juga pajak baru untuk para bangsawan. Namun, hal tersebut menimbulkan penderitaan, kemarahan di kalangan kelas pekerja dan membantu memicu kekerasan revolusi. Kekhawatiran dengan serangkaian permasalahan keuangan sehingga meningkatkannya utang nasional akibat dukungan Prancis terhadap penjajah Amerika dalam perjuangan mereka melawan Inggris Raya. Amerika pun berhasil karena sebagian besar dukungan biaya dari Prancis, perdanaan, dan usaha keras didorong oleh rezim Prancis yang sudah sangat terpuruk dan keambang kebangkrutan. Hal lainnya yang menjadi masalah kritis keuangan yang dipicu oleh Menteri Keuangan yang tidak kompeten, yang dinilai gagal dalam menuntaskan permasalahan utang luar negeri dan juga diperburuk dengan situasi persediaan makanan akibat cuaca buruk. Tak hanya itu saja, permasalahan keuangan ini diperburuk dengan kehidupan Louis dan istrinya yang sangat boros dan menghabiskan uang untuk pakaian, perjudian, dan kemewahan. Revolusi di Prancis sendiri banyak disebabkan oleh pemerintahan raja-raja sebelumnya, mulai dari pemerintahan absolut monarki dan krisis keuangan. Sistem pemerintahan yang absolut ini memiliki ciri-ciri hidup di dalam kemewahan dan setiap saat dikelilingi oleh wanita cantik, menyebabkan banyak pihak yang diam-diam menentangnya. Golongan yang menentangnya adalah kaum borjuis atau sering disebut juga golongan ketiga. Golongan tersebut memiliki sifat untuk menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kebebasan. Sebab-sebab terjadinya revolusi Prancis yang paling mendominasi adalah karena keserakahan Raja Louis ke-16 dan Maria Antoinette, yaitu istri Raja Louis ke-16 yang mempergunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, ketika rakyat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh rajanya yang sewenang-wenang, rakyat mulai memberontak dengan berbagai cara. Salah satunya pada tanggal 14 Juni 1789 merupakan puncak kemarahan rakyat yang ditandai dengan penyerbuan dan sekaligus meluluh lantahkan penjara Bastille. Hari itu pula merupakan awal dimulainya revolusi Prancis. Setelah pertempuran selama 4 jam, massa menduduki penjara Bastille dan membunuh gubernur Marquis Bernard de Launay dan beberapa pengawalnya. Bastille menjadi simbol potensial bagi seluruh yang dibenci pada masa aksial regimen. Pada awal revolusi, Louis ke-16 mengambil sikap reformasi, tetapi raja ragu-ragu dan tidak mau menyetujui teks penghapusan hak istimewa dan deklarasi hak asasi manusia diumumkan tak lama setelah jatuhnya Bastille pada tanggal 14 Juni 1789. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1789,
masa mendarat di Versailles dan meminta keluarga kerajaan untuk pergi ke Paris. Raja pun dipindahkan di Istana Tourlaise dan kemudian mencoba melarikan diri pada tanggal 7 Juni 1791. Tetapi dia pun berhasil ditangkap di Varennes dan dibawa kembali ke Prancis. Pada Desember 1792, persidangan pun dimulai. Louis didakwai atas 33 dakwaan dan salah satunya diantaranya percobaan melarikan diri. Dia diadili oleh kaum revolusioner. Pada saat itu pun, monarki secara resmi dihapuskan dan menjadi Republik Prancis. Raja Louis ke-16 ini menjadi raja terakhir dari Versailles dan kaum revolusioner pun memberikan julukan yaitu Louis terakhir. Sekian pematerian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.